Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dengan NIM 2348201144, berasal dari kelas 4C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pemilihan bahan, penyiapan bahan, dan ekstraksi bahan alam. Pertama adalah pemilihan dan penyiapan bahan. Nah, pada pemilihan bahan alam bertujuan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan berkualitas baik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu identifikasi tanaman. Pada identifikasi tanaman harus dikenali dan diidentifikasi secara benar, baik itu nama ilmiahnya, bagian yang digunakan, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kualitas tanaman. Tanaman harus sehat, bebas dari penyakit, hama, dan kontaminan lain. Nah, selanjutnya ada asal tanaman. Asal tanaman ini diutamakan dari lokasi atau budidaya yang diketahui dan dapat ditelusuri. Selanjutnya ada waktu panen. Harus dipanen pada waktu yang tepat. Pada pemilihan bahan ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama yaitu musim. Yang kedua ada kadar air. Yang ketiga intensitas paparan sinar matahari. Yang keempat ada kondisi tanah. Yang mempengaruhinya itu bisa pH, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya. Selanjutnya ada penyiapan bahan. Pada penyiapan bahan, tahapan ini mencakup berbagai proses sebelum sampel simplisia dikeringkan atau digunakan. Antara lain yaitu pemanenan. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, yaitu kotoran dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Selanjutnya, pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih dan air mengalir. Setelah pencucian, dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Nah, selanjutnya ada perajangan. Perajangan ini simplisia dilakukan untuk memudahkan proses penyaringan, pengekapan, dan penggilingan. Setelah perajangan, dilakukan penyaringan. Penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Pada penyaringan ini, sebaiknya kita menggunakan oven. Kenapa? Karena pada oven, suhu yang kita gunakan tertentu dan waktunya juga tertentu. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi zat aktif yang ada pada sampel tanaman kita. Nah, bahan yang telah dikeringkan tadi disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada posisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Nah, selanjutnya pengecilan ukuran. Untuk pengecilan ukuran, ini dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, dan yang lainnya. Selanjutnya ada garbling atau sortasi kering. Ini dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan mutu. Di pemeriksaan mutu ini yang diuji yaitu identifikasi taksonomi, analisa kandungan air dan susut pengeringan, kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak. Selanjutnya, packing dan pengekapan. Pada packing dicantumkan label simplisia, yaitu yang meliputi nama simplisia, asal sampel yang kita gunakan, waktu panen, nama kolektor, dan yang terpenting adalah kandungan senyawa aktifnya. Nah, pada pengekapan tergantung pada tempat tujuan atau jauh dekatnya, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Nah, selanjutnya penyimpanan. Tujuan penyimpanan simplisia yaitu untuk pertama mencegah kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Selanjutnya menjaga kandungan zat aktifnya agar tetap sesuai apa yang kita harapkan sebelumnya. Menghindari kontaminasi, mempertahankan warna, aroma, rasa alami simplisia. Setelah proses penyiapan dan pemilihan bahan, ada prosesnya ekstraksi bahan alam. Nah, yang pertama itu ada definisi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas. Yang kedua ada klasifikasi. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Yang ketiga ada prinsip. Di prinsip ada 2, yaitu ekstraksi mekanik, yaitu menggunakan tekanan fisik seperti pengepresan atau pemerasan. Ekstraksi kimia atau fisika kimia, yaitu menggunakan pelarut atau melarutkan senyawa aktif dari simplisia. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode dalam simplisia itu ada yaitu pertama metodenya maserasi. Maserasi adalah ekstraksi dengan cara merendam simplisia dalam pelarut pada suhu kamar selama waktu tertentu sambil sesekali diaduk. Tujuannya agar senyawa aktif larut ke dalam pelarut secara perlahan. Nah, yang kedua ada metode perkolasi. Perkolasi adalah ekstraksi dengan cara mengalirkan pelarut secara terus-menerus dan perlahan melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan hasil ekstrak yang maksimal dengan pelarut yang mengalir satu arah. Nah, selanjutnya ada metode reflux. Metode reflux adalah ekstraksi dengan memanaskan campuran simplisia dan pelarut hingga mendidih. Kemudian, uap pelarut dikondensasikan dan kembali ke wadah reaksi atau yang tertutup.
Selanjutnya ada metode sokletasi. Sokletasi adalah ekstraksi berulang menggunakan alat soklet di mana pelarut dipanaskan dan uapnya dikondensasi, lalu menetes ke tabung berisi simplicia secara siklik. Tujuannya mengekstrak zat aktif tanpa mengganti pelarut berulang kali. Selanjutnya ada metode dengan cara ekstraksi dengan ultrasonikasi, yang dimana adalah ekstraksi dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang menghasilkan gelembung aktivasi dalam pelarut. Tujuannya untuk mempercepat ekstraksi dengan efisiensi tinggi dan pelarut lebih sedikit. Nah, yang terakhir ada metode ekstraksi dengan microwave. Ekstraksi dengan microwave adalah ekstraksi menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan simplicia secara cepat dan merata. Nah, itu penjelasan dari saya terkait teknologi bahan alam. Apakah ada pertanyaan? Boleh teman-teman sharing di kolom komentar.